Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revlin Agni Batista, nomor absen 26. Pada kali ini saya dan partner saya akan menjelaskan fakta-fakta perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam dan manusia. Perubahan lingkungan karena faktor alam dapat terjadi karena adanya bencana alam, seperti yang pertama, banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam, misalnya hujan yang terus-menerus. Banjir yang sering terjadi pada musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak, lapisan tanah yang subur hilang terbawa air, serta tanaman-tanaman rusak. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Jika kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan akan menimbulkan tsunami. Yang terakhir, gunung berapi meletus. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indah, nomor absen 27. Saya akan menjelaskan fakta-fakta perubahan lingkungan karena faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan perusakan lingkungan hidup. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Hal ini akan mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Yang ketiga, menebang hutan secara liar. Saat ini luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran hujan, sehingga dapat terjadi banjir dan tanah longsor. Perkenalkan, nama saya Martilo Bijakusuma dengan nomor absen 18. Saya akan menjelaskan keterkaitan fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Yang pertama, berpengaruh pada karang. Yang kedua, peningkatan suhu berpengaruh pada penyebaran spesies dan penyakit laut. Yang ketiga, peristiwa mencairnya es gletser pegunungan Jayawijaya akan berdampak pada kuantitas dan kualitas air pada daerah tersebut. Yang keempat, perubahan kondisi gletser di kutub dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang hidup di daerah tersebut. Yang kelima, dampak peningkatan ketinggian permukaan air laut ini akan sangat dirasakan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa kabar nih teman-temanku? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa El Nino dan La Nina. Oke, yang pertama adalah peristiwa El Nino. Peristiwa El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut atau yang sering disebut dengan fase panas atau bisa juga warm event di Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di atas suhu normal. Kalian tahu nggak sih? Ternyata awal mula kita kenal sebutan El Nino itu dari para nelayan loh. Kok bisa ya? Nah, jadi para nelayan menyebut kondisi perairan pantai yang hangat dan penangkapan ikan yang buruk ini dengan sebutan El Nino, yang berarti anak Kristus. Karena peristiwa ini datang pada waktu Natal. Nah, El Nino ini melalui beberapa proses. Yang pertama adalah perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan suhu. Awal proses terjadinya El Nino adalah karena adanya peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan tengah. Hal ini akan meningkatkan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut.
Yang kedua adalah pembentukan awan. Setelah terjadinya pemanasan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian tengah dan timur, serta menimbulkan kelembapan di atmosfer yang berada di atasnya, maka peristiwa tersebut mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Nah, yang terakhir adalah terhambatnya pertumbuhan awan. Maka di bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Yang kedua adalah peristiwa La Nina. Peristiwa La Nina menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Oke, kalian mau tahu apa saja keterkaitan peristiwa El Nino dan La Nina bagi Indonesia? Sip, tonton terus ya. Perkenalkan, nama saya Kayla Jasmine Azhara, nomor absen 15. Selanjutnya yaitu keterkaitan tentang El Nino dan La Nina bagi Indonesia. Pengaruh El Nino terhadap Indonesia pada umumnya adalah membuat suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menurun yang berakibat pada berkurangnya pembentukan awan yang membuat curah hujan menurun. Namun, kandungan klorofil pada lautan Indonesia meningkat. Kandungan klorofil yang meningkat berarti meningkatnya pasokan makanan di lautan Indonesia yang tentunya meningkatkan jumlah ikan yang ada di sekitar perairan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farah Fatima Azhara dengan nomor absen 10. Sementara dampak La Nina adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Pasifik Ekuatorial Barat, yang dimana Indonesia termasuk di dalamnya. La Nina membuat cuaca cenderung menjadi hangat dan lebih lembab. Fenomena La Nina yang meningkatkannya curah hujan membuat cuaca pada musim kemarau di Indonesia menjadi lebih basah. La Nina akan sangat terasa dampaknya bagi kota dan daerah yang tidak mempunyai resapan air yang bagus. Contohnya Jakarta, di mana hujan yang terjadi selama beberapa jam sudah cukup untuk membuat Jakarta tergenang banjir.